Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Torik Fesya Putra dengan NIM S1S121070. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang kami pelajari tentang basis data. Untuk pembahasannya, yang pertama itu introducing, yang kedua relational model, yang ketiga database design, dan yang keempat relational database design, yang kelima normalisasi, yang keenam selesai. Pembahasan yang pertama, introducing. Kelemahan sistem file untuk menyimpan data, redundansi dan inkonsistensi. Informasi yang sama dalam file yang berbeda, kesulitan dalam mengakses data, perlu menulis program baru untuk setiap tugas baru, isolasi data. Masalah integritas. Yang pertama, kendala integritas. Misal saldo akun lebih kecil dari lebih besar dari 0, menjadi terkubur secara eksplisit. Yang kedua, sulit untuk menambahkan batasan baru atau ubah yang sudah ada. Kelemahan sistem berkas untuk menyimpan data lanjutan. Otomisitas pembaruan. Pembaruan keadaan tidak konsisten, terus akses bersamaan. Jika tidak terkontrol dapat menyebabkan inkonsistensi. Masalah keamanan, sulit menyediakan beberapa akses pengguna. Untuk solusinya, sistem basis data. Apa itu sistem basis data? Basis data atau database adalah sebuah koleksi dari data yang saling berelasi, di mana data tersebut disimpan pada komputer sedemikian hingga sebuah program komputer dapat berinteraksi dan menggunakan data yang disimpan tersebut untuk menyelesaikan masalah ataupun menjawab pertanyaan. Data perlu disimpan dalam suatu database untuk keperluan penyediaan informasi lebih lanjut. Database Management System. DBMS berisi informasi tentang perusahaan tertentu. Kumpulan yang pertama itu kumpulan program untuk mengakses data, selanjutnya lingkungan yang nyaman dan efisien untuk digunakan. Aplikasi database, perbankan, maskapai penerbangan, universitas, penjualan, manufaktur, dan lain-lain. Untuk view of datanya, bisa kita lihat untuk view levelnya. Bisa ada view 1, view 2, dan view seterusnya. Dan untuk selanjutnya, yaitu logical level. Dan seterusnya, physical level. Relational model. Semua data disimpan dalam berbagai tabel. Contoh data tabular dalam model relasional. Bisa kita lihat seperti contoh pada gambarnya. Ada ID, name, nickname, dan salary. Lanjut. Data definition language. Notasi spesifikasi untuk mendefinisikan skema database. Seperti contohnya, create table, instructor. Ada ID, name, nickname, dan salary. Untuk ID dia pakai char, name, varchar, nickname, varchar, salary, numerik. Compiler DDL menghasilkan satu set template tabel yang disimpan dalam kamus data. Kamus data berisi metadata, yaitu data tentang data. Skema basis data, kendala integritas. Kunci utama, ID secara unik mengidentifikasi instruktur. Otorisasi, siapa yang dapat mengakses. Data manipulation language, bahasa untuk mengakses dan memanipulasi data yang terorganisir dengan model data yang sesuai. DML juga dikenal sebagai bahasa query. Selanjutnya, dua kelas bahasa murni digunakan untuk membuktikan properti tentang komputasi daya dan untuk pengoptimalan aljabar relasional, kalkulus relasional tuple, terus kalkulus rasional domain.
komersial digunakan dalam sistem komersial. SQL adalah bahasa komersial yang paling banyak digunakan. SQL, bahasa komersial yang paling banyak digunakan. SQL bukan bahasa yang setara dengan mesin Turing untuk dapat menghitung fungsi kompleks. LKS biasanya tertanam dalam beberapa bahasa singkat yang lebih tinggi. Program aplikasi umumnya mengakses database melalui salah satu dari pertama ekstensi bahasa untuk memungkinkan SQL tersemat. Yang kedua antar muka program aplikasi, MIS, ODBC atau JDBC yang memungkinkan query SQL untuk dikirim ke database. Bahasanya kedua, relational model. Apa itu relational model? Model data relasional adalah suatu model basis data yang menggunakan tabel 2 dimensi yang terdiri atas baris dan kolom untuk menggambarkan sebuah berkas data. Bisa kita lihat contohnya seperti yang tadi. Atributnya ada tuples or rows. Baik, lanjut. Atribut type. Himpunan nilai yang diperbolehkan untuk setiap atribut disebut domain dari atribut. Nilai atribut biasanya harus atomik. Itu adalah tak terpisahkan. Nilai khusus 0 adalah anggota dari setiap domain. Diindikasikan bahwa nilainya tidak diketahui. Nilai 0 menyebabkan komplikasi dalam definisi banyak operasi. Apa itu case? Case dapat dipahami sebagai tanda pengenal untuk mengidentifikasi sebuah baris dalam tabel. Artinya, masing-masing baris data pasti dan harus memiliki tanda pengenalnya sendiri. Case dapat diibaratkan seperti nomor induk kependudukan atau NIK untuk masyarakat Indonesia atau nomor induk mahasiswa atau NIM untuk para mahasiswa. Selain itu, key juga berperan sebagai penghubung antar tabel. Jenis-jenis key. Pertama ada primary key, tanda pengenal yang ditetapkan untuk suatu tabel. Kita lihat tabel mahasiswa, ada NIM, nama lengkap, jurusan. Orange key untuk menjelaskan fungsi kedua dari key dalam database, yakni sebagai penghubung antar tabel. Kita contohnya. Lanjut, untuk skemanya bisa kita lihat ada siswa, pembimbing, guru, prestasi, mengikuti, dan kampanye. Ini contoh skemanya. Baik, lanjut. Relational query language. Bahasa query relasional menggunakan aljabar relasional untuk menghentikan permintaan pengguna dan menginstruksikan DBMS untuk mengeksekusi permintaan tersebut. Ini adalah bahasa yang digunakan pengguna untuk berkomunikasi dengan database. Bahasa query relasional ini bisa di prosedural atau non-prosedural. Dan contohnya operasi pemilihan baris tuple. Relational R bisa kita lihat. Dan bawahnya juga yang R. Natural join. Natural join memberikan hasil berdasarkan kolom yang dengan nama yang sama dan tipe data yang sama yang ada pada tabel yang akan digabungkan. Untuk melakukan natural join harus ada kolom dengan nama dan tipe data yang sama. Kolom ID sama untuk dua tabel, oleh karena itu dimungkinkan untuk menggabungkan kedua tabel secara alami. Untuk pembahasan yang ketiga, database design. Entity relational model, design process. Yang pertama ada modeling, dua constraint, yang tiga R diagram, yang keempat design issues, yang kelima weak entity sets, yang keenam extended R features, yang ketujuh design of the bank database, yang ke-8 reduction of relational schemas, yang ke-9 database designs, yang ke-10 UML. Baik, fase mendesain database. Yang pertama, mengkarakterisasi sepenuhnya kebutuhan data calon pengguna database. Yang kedua, perancang memilih model data dan menerapkan konsep model data yang dipilih. Yang ketiga, memutuskan skema database. Yang keempat, atribut apa yang harus kami catat dalam basis data. Yang kelima, skema hubungan apa yang harus kita miliki dan bagaimana.
Yang keenam, memutuskan tata letak fisik basis data. R-diagram. R-diagram biasanya berhubungan langsung dengan diagram data flow untuk menampilkan konten data store. Ketiga hal tersebut dapat membantu memvisualisasikan bagaimana data saling terhubung dan berguna untuk mengonstruksi basis data rasional. Untuk komponen penyusunnya ada entitas, kumpulan objek yang dapat diidentifikasikan secara unik dan saling berbeda. Yang kedua, atribut. Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dan entitas. Yang ketiga, relasi. Hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Yang keempat, garis yang menghubungkan antar atribut untuk menunjukkan hubungan entitas pada diagram R. Relasi. One-to-one. Sebuah entitas di A diasosiasikan dengan paling banyak satu entitas di B, dan sebuah entitas di B diasosiasikan dengan paling banyak di entitas A. One to many. Entitas A dikaitkan dengan sejumlah 0 atau lebih entitas di B. Namun entitas di B dapat dikaitkan dengan paling banyak satu entitas di A. Many to one. Entitas dia diasosiasikan dengan paling banyak satu entitas di B, namun entitas di B dapat diasosiasikan dengan sejumlah 0 atau lebih entitas di A. Many to many. Many to many. Suatu entitas di A dikaitkan dengan sejumlah 0 atau lebih entitas di B, dan entitas di B dikaitkan dengan sejumlah 0 atau lebih entitas di A. Bisa kita lihat contohnya. Relational set advisor. Bisa kita lihat ada instruction dan student di sini. Oke, contoh. Oke, sudah. Untuk R diagram bisa kita lihat contohnya. Baik, lanjut. Baik, pembahasan 4-5 relational database design. Apa itu relational database? Sebuah database relasional mengatur data dalam tabel atau relasi. Sebuah tabel terdiri dari baris dan kolom. Baris juga disebut record atau tuple. Kolom juga disebut bidang atau atribut. Desain basis data lebih merupakan seni daripada sains, karena Anda harus membuat banyak keputusan. Database biasanya disesuaikan agar sesuai dengan aplikasi tertentu. Tidak ada dua aplikasi yang disesuaikan sama, dan karena tidak ada dua database yang sama. Pedoman biasanya dalam hal apa yang tidak boleh dilakukan daripada apa yang harus dilakukan disediakan dalam membuat keputusan desain ini, tetapi pilihan pada akhirnya ada di tangan. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama tentukan tujuan database. Yang kedua, kumpulkan data, atur dalam tabel dan tentukan kunci utama. Untuk yang ketiga, buat hubungan antar tabel, dan yang keempat, sempurnakan dan normalisasikan desain. Untuk contoh kasusnya, untuk contoh kasus basis data perhotelan, entitas dan atribut pelanggan, nama, nomor HP, alamat rumah. Untuk kamar, nomor kamar, tipe kamar, harga kamar, fasilitas, jenis fasilitas, pelayanan hotel, kapasitas hotel. Contoh kasus basis data perhotelan. Untuk R diagramnya bisa kita lihat pelanggan dan atributnya nama, nomor HP, alamat rumah, dan kamar. Atributnya nomor kamar, tipe kamar, harga kamar. Begitu pun juga fasilitas. Untuk R diagramnya bisa kita lihat. Baik, lanjut. Untuk pembahasan yang keenam, normalisasi. Apa itu normalisasi? Normalisasi merupakan sebuah teknik logikal desain dalam sebuah basis data untuk mengelompokkan data yang mengelompokkan atribut dari berbagai entitas dalam suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik tanpa redundansi atau pengulangan data, serta sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundan,
fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas tinggi. Normalisasi database terdiri dari banyak bentuk. Dalam ilmu basis data, ada setidaknya 9 bentuk normalisasi yang ada, yaitu 1NF, 2NF, 3NF, EKNF, BCNF, 4NF, 5NF, DKNF, dan 6NF. Tahapan normalisasi. Yang pertama, bentuk tidak normal. Yang kedua, 1NF atau first normal form. Yang ketiga, 2NF. Dan yang keempat, 3NF. Penjelasan bentuk tidak normal. Bentuk tidak normal, unnormalized, merupakan kumpulan data yang direkam. Tidak ada keharusan dengan mengikuti suatu format tertentu. Pada bentuk tidak normal, terdapat repeating group. Sehingga pada kondisi ini, data menjadi permasalahan dalam melakukan manipulasi data, atau biasa disebut anomali. Kita lihat seperti yang di bawah ini pada gambar. Lanjut. Dan untuk penjelasan 1NF, mensyaratkan beberapa kondisi dalam sebuah database. Berikut adalah fungsi dari bentuk normal pertama ini. Yang pertama, menghilangkan duplikasi kolom dari tabel yang sama. Yang kedua, buat tabel terpisah untuk masing-masing kelompok data terkait dan mengidentifikasi setiap baris dengan kolomnya yang unik. Atau primary key. Kode barang seperti ini. Untuk penjelasan yang 2NF, syarat untuk menerapkan normalisasi bentuk kedua ini adalah data telah dibentuk dalam 1NF. Berikut adalah beberapa fungsi normalisasi 2NF. Menghapus beberapa subset data yang ada pada tabel dan menempatkan mereka pada tabel terpisah. Yang kedua, menciptakan hubungan antar tabel baru dan tabel lama dengan menciptakan foreign key. Yang ketiga, tidak ada atribut dalam tabel yang secara fungsional bergantung pada kandidat key tabel tersebut. Contohnya di bawah. Lanjut untuk penjelasan 3NF. Pada 3NF diperkenankan adanya partial transitive defensi dalam sebuah tabel. Transitive defensi biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut A, B, atau C. A, B, C, A, 3 atribut A, B, dan C. Kondisinya adalah A ke B dan B ke C. Maka C dikatakan sebagai transitive defensi terhadap A melalui B. Intinya pada 3NF ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key, tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Seperti contohnya di bawah, tabel nama barang. Baik, sekian dari sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.